Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, saya Wildan, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Limau, Kabupaten Tanggamus. Izin menyampaikan koneksi antar materi Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus 1. Membuat tujuan pembelajaran secara jelas. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar murid, ada 3 aspek kebutuhan belajar murid. Yang pertama, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan tersebut. Minat anak. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberi kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terdiri dari yang pertama, lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi. Yang keempat, berbicara dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot di kelas sebelumnya. Yang keenam, menggunakan penilaian formatif dan diagnostik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama, berdiferensiasi konten. Yang kedua, berdiferensiasi proses. Yang ketiga, berdiferensiasi produk. Berdiferensiasi konten, yakni berkaitan dengan kegiatan yang kita ajarkan seperti konsep, materi, atau keterampilan. Sedangkan berdiferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Sedangkan yang terakhir yaitu berdiferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan bahwa murid telah memahami cara memodifikasi produk sebagai hasil belajar. Bagaimana keterkaitan modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dengan modul 2.1?
Modul 1.1 keterkaitannya dengan modul 2.1 untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1 dalam hal untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru harus mampu memunculkan nilai dan peran sebagai seorang guru, sehingga terciptanya pendidikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Keterkaitannya modul 1.3 dengan modul 2.1, yaitu pada pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu prakarsa perubahan dalam mewujudkan visi, yaitu kaitannya dengan cita-cita untuk murid. Kaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid harus membuat kesepakatan kelas untuk menumbuhkan budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.